Hadir. Kemudian Sucidian. Hadir. Naswa Maulida. Hadir. Sabila. Rani. Hadir. Nurisya Adafi. Dan kita Melani. Hadir. Elsa. Hadir. Putri Restu. Hadir. Kemudian Aida Hani. Dan Jamila Tuhumaira. Hadir. Oke. Kira-kira anak-anak semua masih ingat tidak materi minggu lalu yang Ibu jelaskan? Masih Bu. Oke, ingat sedikit. Apa itu Mbak Nasma materinya? Teks deskripsi. Oke, teks deskripsi. Siapa nih yang tahu apa itu teks deskripsi? Oke, Nasma lagi apa? Coba jelaskan. Teks deskripsi itu teks yang menggambarkan atau mendeskripsikan suatu objek tertentu. Oke, betul. Ternyata anak-anak semua masih ingat ya tentang apa itu teks deskripsi. Oleh sebab itu, mari kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Ibu akan memberikan sebuah video, tolong diamati dengan baik ya. Ya, Bu. Oke, kira-kira kalian pernah tidak membuat es teh di rumah? Pernah. Setelah kalian amati video ini, kira-kira apa sih alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat es teh atau ice lemon ini? Lemon, terus batu, es batu, air, gas, betul sekali. Nah, setelah melihat video ini, kira-kira kita akan belajar tentang materi apa sih? Prosedur, benar sekali. Oke, kita akan masuk ke materi yang pertama ya. Oke, teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Jadi, teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan tentang sebuah proses untuk membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah yang sistematis serta teratur. Kemudian apa sih tujuan dari teks prosedur itu? Jadi tujuan dari teks prosedur ini adalah untuk memberi petunjuk atau cara melakukan sesuatu sesuai dengan tindakan atau langkah-langkah yang diperlukan. Struktur dari teks prosedur itu sendiri ada tujuan, material, langkah-langkah, dan juga kesimpulan. Nah, setiap teks itu tentunya memiliki struktur yang berbeda ya. Struktur dari teks prosedur ini ada tujuan. Jadi tujuannya kita membuat barang, membuat makanan, minuman itu untuk apa? Kemudian material itu sama dengan alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan itu. Contohnya, jika kita akan membuat makanan atau minuman, kita memerlukan gelas, sendok, batu, piring, dan lain sebagainya. Kemudian langkah-langkah. Dan langkah-langkah ini adalah step by step atau urutan yang kita lakukan untuk membuat produk-produk yang akan direncanakan itu. Kemudian kesimpulan. Jadi kesimpulan itu adalah hasil akhir apa yang kita buat. Seperti barangnya nasi goreng, jus alpukat, jus nanas, dan lain sebagainya. Itu namanya kesimpulan. Jadi dalam setiap teks itu memerlukan kaidah kebahasaan untuk menulisnya ya. Nah, dalam teks prosedur itu ada kalimat, numeralia, verbal, konjungsi, dan pronomina. Jadi yang pertama kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu kalimat yang fungsinya untuk memberikan perintah. Contohnya masukkan garam secukupnya, tuang air secukupnya gitu. Kemudian sebagai
2, 3, dan lain sebagainya. Kemudian numeralia kuantitas, berarti numeralia yang menjelaskan tentang beratnya kayak kuantitasnya gitu, seperti 1 sendok teh, 5 gelas air, dan lain sebagainya. Kemudian ada verba material dan verba tingkah laku. Verba material ini menjelaskan tentang kegiatan fisik, sedangkan verba tingkah laku itu menjelaskan tentang kegiatan fisik seperti itu. Kemudian konjungsi, ada konjungsi persyaratan dan konjungsi temporal. Konjungsi persyaratan itu bisa ditandai dengan kata jika atau apabila. Contohnya, jika tepung tidak diayak, maka adonan tidak akan mengembang. Seperti itu. Kemudian temporal itu adalah konjungsi yang menjelaskan tentang waktu. Contohnya, masak telur selama 2 menit, masak air selama 5 menit, dan lain sebagainya. Kemudian ada pronomina. Pronomina terbagi menjadi 2, yaitu pronomina penunjuk dan penanda. Nah, pronomina penunjuk itu seperti ini, itu, dan tersebut. Jika pronomina penanda itu contohnya aku, kamu, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks prosedur. Yang pertama adalah menggunakan kalimat perintah. Nah, kalimat perintah ini ditunjukkan dengan menggunakannya tanda seru dalam kalimat tersebut. Selanjutnya, terdapat panduan langkah-langkah yang harus digunakan. Tentunya ketika kita membuat sesuatu, kita memerlukan panduan langkah-langkah. Jika tidak mengikuti langkah-langkah dengan benar, maka produk yang dihasilkan juga tidak akan maksimal. Kemudian menggunakan kata kerja aktif. Nah, kata kerja aktif ini seperti masukkan, tuangkan, salinglah, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan kata hubungan atau konjungsi. Kemudian terdapat aturan dalam menggunakan bahan. Nah, aturan dalam menggunakan bahan ini seperti tadi, kuantitas seperti 1 sendok teh, 5 sendok makan, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Selanjutnya terdapat isi dari kegiatan secara urut. Kira-kira kalau kegiatan yang dilakukan dalam teks prosedur ini tidak dilakukan secara urut, maka apa sih yang akan terjadi? Apakah ada yang tahu? Makanannya gak enak. Nah, selain itu, apakah ada yang tahu lagi? Iya. Jadi jika kegiatan tidak dilakukan secara urut, maka hal-hal yang akan dibuat atau hal-hal yang akan dilakukan tidak akan berjalan sesuai dengan rencana. Nah, jadi setelah Ibu menjelaskan tentang materi teks prosedur ini, tentunya kalian perlu berlatih untuk lebih memahami tentang teks prosedur ini. Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok besar ya. Kelompok ini 1 dan ini kelompok 2 ya. Ibu akan membagikan LKPD yang berisi tentang prosedur membuat sesuatu. Kalian harus mengisi tentang alat dan bahan dan juga langkah-langkahnya. Kemudian nanti di akhir sesi Ibu akan meminta kalian untuk mempresentasikan di depan kelas. Sudah dapat lembar kerja semua? Sudah. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan ya anak-anak semua.
Oke, bisa dimulai presentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Vita Milani. Saya Siti Jenner Kianti. Saya Jendral Mereka. Saya Supriyadi. Kami kelompok 2 mendapatkan teks prosedur yaitu cara membuat jus alpukat. Alat dan bahannya itu yang pertama alpukat matang, susu, air putih, gula dan madu, serta es batu. Alatnya adalah blender, talenan, pisau, dan juga gelas. Nah, yang selanjutnya itu untuk langkah-langkahnya, yang pertama siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua itu potong alpukat, kemudian buang bijinya. Terus yang ketiga masukkan buah alpukat yang telah dipotong. Yang keempat yaitu masukkan susu atau air ke dalam blender untuk menghaluskannya. Terus yang kelima masukkan gula dan es batu secukupnya. Lalu yang keenam ada pasang blender ke mesin. Lalu yang ketujuh ada nyalakan blender lalu biarkan bahan-bahan tercampur. Yang ketujuh yaitu tuang jus alpukat ke dalam gelas dan kemudian jus alpukat siap untuk diminum. Oke, baik. Beri tepuk tangan semuanya. Apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok ini? Tidak ada yang ingin bertanya. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 1 silahkan memaparkan hasil diskusinya masing-masing. Silakan dimulai presentasinya. Selamat pagi teman ibu dan juga teman-teman semuanya. Di sini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Mas Mulia, saya Nurisya Adi, Saya Elsa Nursanti. Saya Rani Setiana. Saya Sabila Sadida. Kami mendapat teks prosedur yaitu cara membuat jus alpukat, dan yang pertama yaitu bahannya 1 buah alpukat yang sudah matang, kemudian susu UHT secukupnya, gula sesuai selera dan juga es batu secukupnya. Ini yang selanjutnya alat yang dibutuhkan itu ada blender, pisau, alas potong atau talenan dan juga gelas. Kemudian untuk langkah-langkahnya, yang pertama siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua belah 1 buah alpukat yang sudah matang. Yang ketiga buka buah alpukat kemudian buang bijinya. Yang keempat rok buah alpukat kemudian masukkan ke dalam blender. Yang kelima, masukkan susu UHT secukupnya sebagai pengganti air. Yang keenam, masukkan gula dan es batu sesuai selera ke dalam blender. Yang ketujuh, tutup blender kemudian pasang blender ke mesin. Yang kedelapan, nyalakan mesin blender. Kemudian yang ke-9, perbelah bahan-bahan tersebut sampai tercampur rata. 10, matikan blender, kemudian tuang jus alpukat ke dalam gelas. Yang terakhir, jus alpukat siap untuk diminum. Apakah dari kelompok 1 dan 2 ini terdapat perbedaan dalam membuat jus alpukat ini? Kira-kira apa tadi perbedaannya? Apakah ada yang menyimak? Bahannya intinya berbeda ya. Tadi kelompok 1 menggunakan apa? Susu UHT. Nah, sementara kelompok 2 tadi menyebutkan menggunakan air ya. Nah, tentunya itu kan sesuai dengan selera masing-masing ya untuk membuat jus alpukat ini. Silakan ditutup. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kelompok 1 sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya Ibu akan mereview materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Kira-kira tadi apa sih teks prosedur itu? Apakah kalian tahu teks prosedur itu apa?
betul. Apa? Sama. Terus secara lengkap apa sih teks prosedur itu? Oke. Cara atau langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Betul sekali. Selain itu tadi Ibu telah menjelaskan tentang apa lagi sih? Seperti langkah-langkah, tujuan, terus apa lagi? Struktur. Yang tidak kalah penting selain struktur apa ya? Dan bahan. Dan bahan itu masuk ke apa? Struktur kan? Material, betul. Nah, kalau kebahasaan itu kan tadi ada banyak ya. Coba, siapa yang bisa menyebutkan kebahasaan dalam teks prosedur? Oke, ada yang bisa? Oke, mana soal lagi? Silakan ada kalimat, Kalimat, nominalia, verbal, konjungsi, dan pronomen. betul sekali. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat teks prosedur secara individu. Jadi, Ibu akan memberikan lembar penugasan berupa teks prosedur ini ya. Kalian harus membuat teks prosedur langkah-langkah membuat nasi goreng. Kemudian Ibu akan memberikan tenggat waktu selama 1 minggu dan dikumpulkan ketika pembelajaran bahasa Indonesia ini berlangsung kembali ya. Apakah semua paham dengan instruksi tugasnya? Paham. Jika paham, Ibu akan mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila Ibu ada kesalahan, mohon dimaafkan.